Pemirsa, magang akademik di negara maju dengan gaji puluhan juta rupiah bisa jadi merupakan impian banyak mahasiswa. Siapa sangka mereka justru menjadi korban perdagangan orang. Polri mengungkap kasus dengan korban lebih dari 1.000 mahasiswa Indonesia yang jadi korban perdagangan orang di Jerman dengan modus magang akademik. Benarkah banyak mahasiswa Indonesia menjadi korban serupa di negara lain? Inilah Top Review. Inilah penampakan publikasi perekrutan calon magang akademik ke Jerman yang terpasang di salah satu kantin di Universitas Jambi. Dalam publikasi ini terlihat bahwa mahasiswa yang mengikuti magang akan mendapatkan gaji bersih mencapai 20 hingga 30 juta rupiah. Publikasi ini terlihat sudah diberi tanda silang setelah terbongkar praktik tindak pidana perdagangan orang. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional dengan korban 1.047 mahasiswa. Dari hasil pendalaman, program ini telah dijalankan di 33 universitas di Indonesia, salah satunya mahasiswa Universitas Jambi. Perguruan tinggi itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk mengirimkan mahasiswa ke Jerman lewat program magang Kampus Merdeka. Namun, setibanya di Jerman, para mahasiswa itu justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Kemudian modus yang dilaksanakan adalah menawarkan atau menjanjikan ke berbagai universitas yang ada di Indonesia tentang program variant job yang merupakan program magang, yang mana program variant job tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namun tetap mengirim mahasiswa untuk magang mengikuti program variant job yang kenyataannya dipekerjakannya layaknya buruh di negara Jerman. Kasus ini terungkap dari laporan KBRI Jerman terkait adanya 4 mahasiswa yang sedang melakukan program magang di Jerman. Penyidik berhasil mengungkap TPPO jaringan internasional. Penyidik masih melakukan pengembangan atas kasus TPPO dengan berkoordinasi dengan KBRI, Kemendikbud, dan pihak terkait. Ribuan mahasiswa diberangkatkan oleh 3 agen tenaga kerja berbeda di Jerman. Sosialisasi magang dilakukan oleh PT CV Gen dan PT SHB. Dalam menjalankan aksinya, PT SHB selaku perekrut menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia. Dalam kasus ini, Polri menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni ER 39 tahun, A 37 tahun, SS 65 tahun, AJ 52 tahun, dan MZ 60 tahun. Adapun kasus ini bermula dari laporan dan kedutaan besar KBRI di Jerman. Kemudian kami mendapatkan 4 orang pelapor yang melaporkan di Barreskrim Polri. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, kami menaikkan kasus tersebut ke penyidikan. Kemudian selanjutnya kami sudah menetapkan 5 orang tersangka, di mana 5 orang tersangka ini ada berbagai peran yang ada, baik itu dari agen yang menawarkan, kemudian dari pihak universitas yang mensosialisasikan, termasuk yang menawarkan kepada beberapa mahasiswa. 3 dari 5 tersangka tersebut bekerja di universitas. Dari Universitas Jambi, sebanyak 87 mahasiswa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus magang program variant job ke Jerman. Salah satunya adalah Ramayana Monica, mahasiswa Fakultas Hukum semester 10. Info yang baru-baru ini beredar bahwa ada indikasi TPPO dan saya setuju. Pertama adalah dalam proses pendaftaran kita diiming-imingi untuk mendapatkan gaji yang banyak, dan kedua adalah pekerjaan yang mudah dan ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses kita pendaftaran itu dipungut biaya
sebanyak 190.000 untuk pendaftaran dan pengiriman berkas. Dan yang kedua adalah untuk pengurusan working permit, kontrak kerja dan LK-RUM sebanyak 350 euro atau dirupiahkan itu sekitar hampir 6 juta rupiah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam proses kita kedatangan itu sudah banyak mengalami kejanggalan. Yang pertama, karena kita tidak mendapatkan pendampingan berupa penjemputan dan pengantaran ke apartemen akhir, karena itu awalnya sudah dijanjikan. Lalu dalam proses kontrak kerja itu juga tidak diberikan penjelasan awal tentang kita bekerja di mana, jenis pekerjaannya apa, durasi waktu, dan SOP-nya. Itu di kontrak kerja awal. Lalu setelah kita datang, kita juga tidak mendapatkan waktu yang sesuai, yang harusnya waktu itu di awal bulan Oktober kita harusnya sudah bisa sampai, tapi kemudian tidak bisa tepat waktu karena alasan dari pihak agensi ketiga atau agensi kita yang di Jerman. Lalu selama saya datang di Jerman, kita tidak mendapatkan distribusi pekerjaan yang cepat. Waktu itu saya harus menganggur dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023. Bukan hanya Universitas Jambi, Universitas Negeri Jakarta atau UNJ juga menjadi korban program magang yang disebut Fering Job ini. Sekretaris Edura Universitas Negeri Jakarta, Syaifuddin, mengaku mengikuti program tersebut setelah mendapatkan informasi dari dosen Universitas Jambi berinisial SS. Terkait kasus ini, ia menyebut memang ada kekosongan aturan. Nah, memang yang menjadi problematik adalah permagangan ini baru ada secara regulasi hukum itu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik di pasal 1 sampai pasal 21 sampai 27. Nah, konteks permagangan dalam aspek akademis ini memang belum ada regulasi hukumnya, sehingga ini masih samar. Tadi kasus tentang modus perdagangan yang notabene magang yang dilakukan oleh institusi pendidikan yang sebenarnya adalah korban, ini karena biasnya ruang lingkup magang dalam aspek pendidikan. Karena memang dalam ruang lingkup magang dalam aspek akademis pendidikan, ini juga banyak dari peserta didik dari level di sekolah sampai ke perguruan tinggi yang kemudian magangnya tidak sesuai dengan program studi.